Halo guys, kembali lagi di Informer Channel. Kali ini saya akan memberikan update informasi terkait P3K Guru untuk tahap kedua khusus untuk tenaga honorer swasta yang belum bisa memilih formasi, dan juga informasi tahapan yang lainnya untuk tenaga honorer swasta maupun sekolah negeri. Oke, sebelum ke pembahasan, seperti biasa untuk yang baru gabung silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal update informasi pendidikan terbaru lainnya baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini saya kutip dari guru p3k.kemdikbud.go.id untuk alur seleksi P3K ya. Di sini untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 ini adalah kandidat honorer negeri, dan ini adalah K2. Nomor 3 adalah guru honorer swasta, dan nomor 4 adalah lulusan PPG ya. Saya kira untuk rekan-rekan sudah tahu ya untuk alur pendaftaran. Di sini kita melakukan pendaftaran, kemudian sistem melakukan perpal atau verifikasi ya. Di sini untuk melakukan perpal adalah untuk PTK yang sudah terdaftar di Info GTK dan sudah melakukan perpal Info GTK ya. Karena kalau misalkan PTK swasta maupun negeri yang belum melakukan perpal, nanti otomatis di pendaftaran akan ada notifikasi atau keterangan kita mengharuskan untuk perpal terlebih dahulu ya. Oke, kemudian untuk pilih formasi hanya bisa dilakukan oleh kandidat 1 dan kandidat 2 ya. Di sini dalam artian untuk tenaga honorer khusus yang mengabdi pada sekolah negeri ya. Ini untuk pemilihan formasi tahap pertama. Jadi hanya bisa dilakukan oleh tenaga honorer negeri dan juga K2 ya. Kemudian untuk tahap kedua di sini untuk pilih formasi ini bisa dilakukan oleh semua kandidat ya, baik itu honorer negeri maupun lulusan PPG ya. Negeri, swasta, dan juga PPG bisa melakukan pemilihan formasi untuk tahap kedua ya. Kemudian untuk pemilihan formasi tahap ketiga ini untuk tes pertama dan tes kedua tidak lulus ya. Jadi untuk masing-masing kandidat honorer negeri maupun swasta bisa melakukan pemilihan formasi untuk tahap ketiga. Oke, kemudian untuk informasi pendaftaran akun di sini mulai dari 1 sampai dengan 22 Juli 2021. Jadi untuk rekan-rekan silahkan dibereskan pendaftarannya, dan untuk yang belum silahkan diingatkan ya untuk saudara-saudara yang lainnya. Kemudian untuk perpal ijazah di sini pastikan ijazah latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui Info GTK. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi untuk melakukan perpal ijazah hanya bisa dilakukan pada Info GTK ya. Kemudian untuk pemilihan formasi di sini pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidikan yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan linear ya. Jadi pada intinya untuk formasi tahap 1 ini untuk PTK tempat pelamar mengajar saat ini jadi wajib untuk mendaftar ke sekolah tersebut ya selama kualifikasi dan sertifikat pendidikannya linear ya. Sebagai contoh misalkan untuk PTK tersebut adalah misalkan sarjana TIK ya atau komputer. Nah di sana dia mengajar juga sebagai guru komputer atau guru lab. Kemudian pendidikannya juga adalah TIK atau teknologi informatika ya. Nah PTK tersebut bisa langsung mendaftar ke sekolah tersebut ya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang linear seperti itu. Kemudian untuk poin B, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Jadi pada intinya siapa cepat dia dapat ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian silahkan ya kalau tidak ada masalah atau trouble pada saat mendaftar, silahkan lakukan pemilihan formasi. Kemudian dalam hal formasi
tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi apabila di sekolah tersebut tidak menyediakan atau tidak tersedia ya formasi tersebut, maka pelamar bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Kemudian untuk seleksi administrasi, di sini mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021. Ini untuk tahap pertama ya, untuk honorer negeri. Kemudian ujian seleksi kompetensi dilakukan tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021. Jadi hanya pelamar honorer negeri ya yang bisa melaksanakan ujian kompetensi pada tanggal tersebut. Kemudian ini yang paling kita tunggu-tunggu, topik pembahasan, pemilihan formasi tahap 2 bisa dilakukan dari mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 September 2021. Jadi terkhusus untuk tenaga honorer di sekolah swasta ini kita hanya tinggal menunggu tanggal 18 Desember, maksud kami 18 September ya, sampai dengan 24 September 2021. Karena untuk pemilihan formasi untuk tingkat guru honorer swasta hanya bisa dilakukan pada tahap kedua ya. Di sini keterangannya, bagi pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama, seleksi kompetensi kedua, dan dapat diikuti oleh guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah. Kemudian tenaga honorer K2, kemudian guru swasta yang mengajar pada satuan pendidikan dan terdaftar di Dapodik. Kemudian yang terakhir, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi pada intinya untuk tahap kedua atau formasi kedua bisa dilakukan oleh tenaga honorer negeri maupun swasta ya. Jadi untuk swasta ini adalah untuk pemilihan formasi, dan untuk negeri ini adalah untuk pemilihan formasi juga untuk yang tidak lulus pada tahap pertama ya. Kemudian untuk ujian seleksi kompetensi untuk tahap 2 ini untuk swasta juga ya, negeri dan swasta, dapat dilakukan tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Kemudian untuk tahap ketiga, pemilihan formasi ya, bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi tahap 2 dapat memilih kembali formasi tersebut. Jadi untuk tahap ketiga ini bisa dilakukan untuk tenaga honorer negeri dan juga swasta ya, dan juga untuk lulusan PPG. Jadi di sini kalau untuk ujian seleksi kompetensi di sini dimulai tanggal 15 sampai 21 November 2021. Jadi pada intinya untuk skema atau alur P3K Guru ini yang paling diuntungkan adalah untuk tenaga honorer di sekolah negeri ya, karena mereka bisa langsung ikut dari mulai tahap pertama ya, tahap pertama sampai tahap ketiga ya, atau tes kompetensi ketiga. Jadi untuk tenaga honorer swasta juga jangan berputus asa ya, karena kita juga sedang mengusahakannya. Kita tunggu saja ya untuk pemilihan formasi yang sampai saat ini pun masih belum bisa kita pilih, masih terkunci ya, masih lock untuk pada sistemnya. Kita tunggu saja ya untuk khusus untuk guru honorer swasta untuk pemilihan formasi tahap 2. Kita tunggu saja tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ya. Itulah mungkin ya sedikit informasi terkait formasi untuk tahap kedua ya, khusus untuk tenaga honorer swasta dan juga negeri ya. Seperti biasa untuk yang baru gabung silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal update informasi pendidikan terbaru lainnya baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Oke, mungkin sekian informasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Informer selalu mengharapkan kita tetap menjaga pola hidup sehat, hindari kerumunan ya. Oke, pokoknya kita dukung terus upaya pemerintah dalam mensejahterakan seluruh guru honorer yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.